Ada nggak? Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Jangan dicampur mas. Teman-teman, kembali lagi bersama gue Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu stay di channel ini senantiasa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala rezekinya, berkah segala urusan-urusannya. Kali ini gue lagi di mana, Pak Sa? Kita lagi di Giri Pangrango, daerah Bogor ya. Di Taman Safari masuk, situ ada tempat camp Giri Pangrango. Sekitar 2 tahun lalu berdiri lah, masih tergolong baru nih untuk tempat camp ya. Dan kali ini gue ditemani oleh kawan ngajar gue. Kenalin dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Solahuddin Al-Ayubi. Kebetulan saya kenal dengan Bapak Rizky ini. Bapak dong. Di Salah yayasan satu sekolah. Salah satu yayasan Ya, tempat kita ngajar. Ya, di Yayasan Sobat Lokolbi. Nah, teman-teman yang belum tahu nih, Pak Solah ini adalah salah satu guru tahfiz dan beliau adalah seorang hafiz. Insyaallah, doain. Gue mau nanya-nanya ini, bro. Iya, gue mau jawab. Lo sejak kapan mulai ngafal? Sejak tahun berapa? Apakah dari SD memang lu udah mulai ngafal atau gimana? Gini ya, jadi dulu waktu gue lulus dari MI ya, di tahun 2009 itu kan gue kan mutusin untuk pondok ya. Oh, lu dari lulus SD atau MI langsung mondok? Langsung pondok gitu, atas dasar keinginan gue sendiri ya, bukan teman orang tua. Terus gue di pesantren itu emang dididik gitu ya, terlatih dengan segala hal yang berbau dengan hafalan gitu. Oke. Jadi semua serba dihafal gitu. Ya. Mata pelajaran semua serba dihafal ya, atau kayak hadis, mutolaah, ya, seperti itu. Dan lain sebagainya ya, salah satunya tahfidzul Quran. Nah, dari situ mulai kebiasaan gitu. Maksudnya gue suka gitu ya, dengan menghafal itu sendiri. Gue suka dengan menghafal itu sendiri. Walaupun di pesantren gue sebenarnya basicnya bukan pesantren takhusus tahfiz ya. Iya. Ya aja gitu lah ya. Iya, aja. Enggak bukan pesantren tahfiz. Bukan, lebih identik ke modern gitu. Ya. Bukan identik ke modern. Cuman gue selalu luangin waktu itu. Waktu di pondok itu gue curi-curi waktu aja gitu. Waktu senggang gue nggak, daripada iseng-iseng gitu, gabut istilahnya. Gue selalu menyendiri, gue ngafal gitu. Cuman waktu itu gue mah nggak tahu ya cara metode ngafal itu bagaimana, jadi gue ngafal asal ngafal aja ya, gitu. Pribadi aja gitu ya, pribadi aja gitu. Pribadi aja, jadi ya kayak gitu ngafal ya, karena belum tahu sistem murojaah dan lain sebagainya ya. Setelah dihafal ya nggak ada murojaah, jadi ngafal ziyadah gitu. Jadi masih nggak terarah gitu, terarah. Nah, sampai ke di 2015 setelah gue selesai di pesantren yang pertama itu, gue ada keinginan gitu, mondok di pesantren tahfiz. Nah, ada cerita historinya begini ceritanya. Sebenarnya setelah gue lulus aliyah itu, orang tua pengennya gue kerja. Gitu. Iya. Orang tua pengennya gue kerja. Cuman gue sendiri punya tekad gitu. Gue mau mondok lagi gitu. Karena mungkin orang tua udah agak terbebani mungkin ya dengan biaya gitu ya. Nah, makanya gue punya inisiatif gimana gue mau cari pesantren yang beasiswa gitu. Cari pesantren beasiswa. Dan gue coba meyakinkan orang tua gitu. Karena orang tua gue kan awalnya gue pengennya di kerja ya. Jadi gue meyakinkan orang tua, bahkan ya gue bilang sama nyokap gue meyakinkan bahwasanya kalau kita punya anak seorang penghafal Quran nanti akan diberikan
jubah dan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Nah dari situ mungkin orang tua gue tergugah gitu hatinya. Iya, dari awalnya orang tua lu pengen lu gawe kerja karena memang kondisi keluarga atau tanda kutip ekonomi. Lalu lu mencoba meyakinkan ya kan dengan lu spill hadis-hadis berikut. Iya. Pada waktu gue nggak tahu hadisnya itu. Yang denger aja. Iya waktu itu ya. Oke, di pondok itu sendiri pas setelah lu masuk pesantren tahfiz, lu menemukan metode yang beda nggak dalam menghafal dari lu menghafal sendiri itu? Iya. Dari situ mungkin gue banyak belajar ya, khususnya untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Karena sebelumnya kan gue bilang gue buta sekali ya akan metode menghafal dan lain sebagainya. Nah di situ gue banyak belajar cara-cara hafal ya. Karena memang di situ gue dituntut gitu. Gue dituntut karena kita kan beasiswa, ya. Dituntut untuk menghafal singkat dan harus mungkin. Oke. Gitu. Oke. Jadi tuntutannya hafal singkat harus mungkin. Iya. Gitu. Dengan jangka waktu itu 1 tahun kita harus menyelesaikan 1 hafalan Al-Quran. Gitu. Jadi waktu yang tadi gue bilang selama kita tes itu, gue tes 3 hari itu tes menghafal, kekuatan menghafal. Jadi pondok gue itu punya target setiap hari ngafalnya setorannya ke musyrif itu, ke guru itu 1,5 lembar. Oke. 1 lembar. Jadi dalam setiap pekan itu kita bisa hafal 1 juz kurang lebih dah. Iya. Berarti 1,5 lembar itu 3 kaca. 3 kaca. Benar. Ya. Dan kita harus selesai itu dalam waktu 1 tahun. Iya. Dalam waktu 1 tahun. Ya, karena sebelum masuk itu kita tanda tangan materai dulu. Oke. Ya, kita tanda tangan materai atas persetujuan orang tua. Ya, bahwasanya kalau misalkan kita tidak menyelesaikan pendidikan dengan masa tertentu, ya, waktu itu gue kontrak 3 tahun, dengan pondok, dengan ijazah asli sebagai jaminannya, dan disetujui orang tua tanda tangan, ya kita masuk. Nah, kalau kita putus sebelum 3 tahun itu, ya maka 2 kemungkinan ya, kalau misalkan kita keluar atau dikeluarkan, maka kita harus membayar sejumlah uang tiap bulannya. Modelnya selama di situ. Oke. Modelnya kayak SPP gitu. Jadi kalau kita keluar tidak sesuai kontrak, kita bayar SPP selama kita di situ per bulannya sekian juta gitu. Iya. Nah, dari situ mungkin ya motivasinya ya terpacu lah tuh untuk hafal lah tuh. Benar. Ya. Nah, dari situ kita udah mulai ngafal ya tiap hari itu. Awalnya sih emang berat ya. Berat sekali ya. Untuk 1,5 lembar itu awalnya berat, tapi karena udah terbiasa gitu, alhamdulillah udah terbiasa, enak. Nah, terus tadi lu cara menghafalnya gimana tuh? Atau waktu-waktu lu ngapal itu kan orang moodnya beda-beda nih, ya kan? Iya. Kayak misalnya ngafal, ada yang habis maghrib, ada yang mau menjelang maghrib, ada yang sebelum subuh, ada yang tengah malam. Kalau lu sendiri gimana? Dari metode dulu dah, metode lu menghafal gimana? Terus waktunya kapan aja? Yang mood lu nya? Ya kalau misalkan gue sendiri ya, setiap orang mungkin punya metode atau cara masing-masing ya. Setiap orang punya cara masing-masing yang dia nyaman dengan cara tersebut. Mungkin kalau gue sendiri, biasanya gue baca ayatnya dulu berkali-kali, ya. Jadi baca dulu ayatnya berkali-kali, jangan langsung dihafal. Untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Jadi baca ayat berkali-kali sampai kita yakinkan dan benar-benar kita pastikan panjang pendeknya dan makharijul hurufnya, baru kita hafal. Gitu. Oke. Nah, tadi gue potong dulu ya. Itu lu baca berkali-kali 1 ayat dulu atau sekaligus lembar? 1 ayat. Oke, 1 ayat dulu. 1 ayat. Ya. Biasanya berapa kali ngulang? Biasanya paling ya 10 kali lah. 10 kali minimal ya. Ya, 10 kali baru kita udah mulai terlihat. Terlihat. Enggak, seperti itu. Dan untuk waktu-waktu sendiri ya, kalau waktu yang bagus itu kan memang pada subuh itu waktu bagus ya. Bagus untuk menghafal,
atau ketika qiyamul lail, ya, ketika bangun malam. Dan kalau di pondok itu gue biasanya ngafalnya Bada Isya. Oke. Mulai dari Bada Isya biasanya. Bada Isya kita ada jam wajib ya. Jam wajib kita ada di masjid. Nah di situ biasa kita ngafal. Ya, bisa kita sampai jam, kalau dari pondok nentuin sampai jam 9:30-an gitu. Ya. Jam 9:30. Nah tapi ketika balik ke asrama itu teman-teman, kalau di masjid kan kita waktunya tertentu nih, dibatasi. Dibatasi. Nah ketika udah jam 9:30 udah nggak boleh ada santri yang ada di masjid kecuali DKM. Iya. Nah tapi di asrama ada aula. Ya. Nah di situ biasanya kita teman-teman semua pada Lanjut lagi yang menghafal di situ. Iya. Yang merasa belum selesaiin target dia selesaiin ketika itu, ya. Bahkan yang misalkan dia baru selesai selembar, nanti dia setengah halaman lagi dia qiyamul lail ketika tengah malam atau ketika pada subuh masih ada waktu. Karena hafalannya itu harus disetorin jam 7. Jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Oke, itu setiap hari tuh. Setiap hari gitu. Selembar setengah. Waduh, luar biasa. Oke. Jadi itu ya teman-teman, jadi teknik dari My Bro gue ini, itu satu ayat dibaca berulang-ulang minimal 10 kali, tapi nggak langsung nutup mata, spill dikit aja gitu kan. Habis itu, karena itu untuk meyakinkan makhrajul huruf dan panjang pendeknya tajwidnya ya. Habis itu baru udah tuh ya kita ngafal. Nah dari satu ayat itu lanjut ke ayat berikutnya ya. Betul. Ayat berikutnya, lalu kita baca ayat sebelumnya lagi nggak? Iya. Harus gitu begitu. Ya? Iya, harus begitu. Ketika ayat berikutnya hafal, maka kita harus ulang dari ayat pertama yang kita ayat hafal. Pertama. Gitu. Oke, good. Oke, tadi waktunya tadi udah di spill kalau soal ini Ba'da Isya, Iya. qiyamul lail dan Ba'da subuh. 3 waktu itu ya. Oke, itu dalam 1 tahun mungkin. Dalam 1 tahun, ya harus lancar. Karena salah satu syarat kelulusan itu kita harus baca 30 juz bil waib gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini Her, udah berapa menit, Her? 15 menit. Waduh, udah lumayan. Kayak kita langsung lompat ke pertanyaan aja deh. Setelah lu 1 tahun mondok, lu udah menghafal Al-Quran, udah mungkin lah. Lalu Insyaallah ya. Doain. Terus apa sih namanya? Lulus sendiri di pondok misalnya nih. Ya. Itu lu langsung lulus atau ngabdi dulu? Gua ngabdi dulu. Oh, ngabdi dulu. Oke, ngabdi dulu masih aman lah, masih di situ. Setelah lulus dari pondok ngabdi, pas ngabdi balik ke rumah, tentunya tantangannya kan beda lagi. Benar. Ya kan, kalau di pondok ibaratnya ya orang di kanan kiri, orang bener gitu. Iya. Ibaratnya mendukung suasananya. Benar. Ya kan, lingkungannya teman-teman pada ngapal, kita ngapal, teman-teman murojaah, kita murojaah. Kalau di luar, di rumah pengen murojaah, woi ngopi. Betul. Ya kan? Pengen murojaah, woi nongkrong yuk misalnya, ya kan? Belum lagi goda-godaan yang lain. Iya. Ya kan? Itu pertama, godaan terberat apa menurut lu ketika di rumah untuk seorang penghafal Quran? Yang pasti ya lingkungan mungkin ya. Godaannya lingkungan, karena kita bukan di lingkungan yang menghafal Quran. Mungkin godaan terberatnya di situ ketika kita mau coba untuk murojaah, ya mengulang. Nah, itu mungkin tantangannya di situ. Seperti yang dibilang lu bilang tadi, ya kita banyak ngajakin nongkrong lah, ngopi lah. Di situ. Cuman alhamdulillahnya gitu ya. Gua masih bisa gitu murojaah sedikit-sedikit ya. Karena kita kan ngajar. Iya. Ngajar kita juga kan terkait dengan Al-Quran. Iya. Nah, jadi hampir sedikit-sedikit ya masih bisa untuk murojaah. Murojaah ya. Ya. Seperti itu. 1 hari buat tahadus bin ni'mah aja buat teman-teman, 1 hari murojaah kira-kira berapa juz? Harusnya Mah ya, harusnya dulu kalau waktu di pondok itu ya, kalau di pondok itu dulu netapin murojaah wajib itu 10%. 10%. Jadi kalau lo hafal 30 juz, lo tiap hari harus murojaah 3 juz minimal. Ya, gitu. Cuman gua nggak kuat sih gitu. Oh, nggak kuat. Bukannya nggak kuat ya. Karena mungkin ya aktivitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
dan masih banyak lah tantangan yang lainnya gitu. Jadi gue nggak bisa ngedawamin 3 juz itu. Oke. Tapi yang jelas sih harus dimurojaah everyday ya, Harus. setiap hari. Harus karena ketika lu memutuskan jadi seorang penghafal Quran, lu sudah kontrak dengan Al-Quran. Iya. Bahwasanya lu harus menghafal Al-Quran sampai ajal datang. Iya. Gitu. Oke. Terakhir. Oke. Terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang pengen menghafal Quran, atau misalnya adik-adik kita nih, adik-adik kelas, atau teman-teman yang misalnya seusia sama kita semua baru tergugah hatinya misalnya. Pesan-pesannya apa? Atau lu ada ya kata-kata gimana deh? Ya mungkin pesannya buat teman-teman ya yang ingin menghafalkan Quran ya, bahwasanya banyak sekali kemuliaan seorang penghafal Quran. Ya. Karena ada salah satu hadis Nabi, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ya. Para penghafal Quran mereka adalah keluarga Allah. Allah. Dan juga orang yang dikhususkannya. Ya. Bagaimana seorang ayah ya, kalau kita ibaratkan di sebuah rumah tangga yang tidak mungkin membiarkan keluarganya terlantar. Iya. Bagaimana dengan keluarga Allah? Iya. Itu motivasinya. Oke. Dan mungkin gue menutup saat kali ya dengan makalah Imam Syatibi, ya, salah satu imam yang mengumpulkan qiraah sab'ah. Beliau berkata dalam matanya Syatibiyah, ya, ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu bikulli halin mubajjila hani'an mari'a walidaka alaihima malabisu anwarin minat taj wal hula fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwatul mala. Ya, pada intinya bahwasanya seorang para penghafal kemuliaan terbesar ya untuk orang tua ketika memiliki seorang anak menghafal Quran, nanti akan diberikan jubah kemuliaan dan cahaya yang lebih terang daripada sinar matahari. Ya. Fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi. Ya. Lalu bagaimana ganjarannya dengan kalian? Ya. Sebagai penghafal Quran. Iya, itulah. Ulaika ahlullahi wa safwatul mala. Ya, mungkin itu aja dari gua sedikit. Oke. Jadi dari pelajaran kisah sholah apa sih namanya? Dari awal ya. Teman-teman yang pengen ngejar cita-cita, banyak yang terbentur dengan orang tua. Banyak sekali. Kayak misalnya lu pengen kuliah di sini, orang tua lu nggak ngizinin. Lu pengen ngambil kerjaan ini, orang tua lu nggak ngizinin, dan lain sebagainya. Gitu. Yang pertama, kita sebagai anak nggak boleh emosi tentunya. Nggak boleh. Karena orang tua itu mempunyai pengalaman hidup yang lebih banyak. Dia hidup lebih dulu. Gitu. Jadi mungkin lebih tahu. Ibarat kata dia lebih makan asam garam mungkin lebih tahu. Tapi belum tentu lebih benar. Belum tentu lebih benar untuk kondisi kita sekarang. Satu, mungkin kita bisa komunikasikan kayak lu tadi. Kita rayu dulu, ya kan? Kita yakinin orang tua dulu. Terkadang kita sebagai anak muda langsung ngambek. Langsung emosi gitu. Mungkin gitu ya. Dengan komunikasi, tentunya juga komunikasi ke atas juga, ke Tuhan, ke Allah kan. Biar supaya Allah, nih saya pengen ini, tapi orang tua saya nggak mau, ya Allah. Supaya Allah bukakan pintu hatinya. Kalau misalnya pun apa sih memang udah mentok, kalau gue sendiri sih, kalau udah mentok banget ya, kalau gue sendiri ya udah ikutin orang tua deh, gitu. Karena takut nanti orang tua kagak ribet, gitu. Kecuali kan tadi kasus lu apa sih memang lu mampu meyakinkan gitu. Kuncinya di situ ya, kita ngerayu dulu, ngerejek dulu ya kan. Ayo poma gitu ibaratnya kan. Dan kita juga harus buktikan juga. Nah itu jangan sampai ketika ya udah silakan ambil, kitanya nggak bisa ngebuktiin. Jadinya ya orang tua kecewa juga kan, kitanya gak enak juga gitu kan. Udah gitu aja kali ya. Oke. Buat teman-teman MR mau jadi, perbincangan kita cukup sekian. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.